Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Di sini saya Rory dari Biro Eksternal Untak ingin mewawancarai Bapak sedikit mengenai fakultas di mana Bapak mengajar. Boleh sedikit memperkenalkan dirinya, Pak? Oke, terima kasih. Saya Legowo Kamarudayana. Sekarang menduduki sebagai Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan. Seperti itu perkenalan diri ya. Eh, Boleh tahu kalau Bapak dari fakultas mana, Pak? Saya dari Fakultas Pertanian. Ya, jadi sekilas tentang Fakultas Pertanian itu ada 2 prodi. Yang pertama prodi Kehutanan dan satu prodi Agroteknologi. Ya. Oke, saya mulai wawancaranya, Pak ya. Yang pertama, apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru sebelum mulai belajar di Fakultas Pertanian menurut Bapak? Oke, bagus banget pertanyaan seperti ini ya. Kita biasanya mahasiswa baru itu kan sangat beda cara belajarnya nih dengan di perguruan tinggi tentunya. Tentu perubahan-perubahan ini harus dipersiapkan sejak dini ya. Sebelum kita memasuki perkuliahan di Untak, biasanya ada yang namanya kegiatan PKKMB. PKKMB sendiri adalah pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Bagaimana cara belajar, bagaimana mempersiapkan diri, semua kita jelaskan di PKKMB. Salah satu hal yang paling penting bahwa belajar di perguruan tinggi tentu sangat berbeda teknik penyampaiannya. Mungkin kalau di sekolah menengah atas, guru menyajikan materi secara total, kemudian mahasiswa mempelajarinya. Sedangkan di perguruan tinggi kadang-kadang kita hanya memberikan clue-cluenya, kemudian mahasiswa lebih aktif untuk mencari informasi. Sehingga ini mahasiswa perlu dibekali bagaimana cara belajar dengan baik, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu apa aja sih kegiatan yang dilakukan di Fakultas Pertanian, Pak? Kalau di Fakultas Pertanian, khususnya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, karena kita kegiatan eksak ya, lebih cenderung kepada bagaimana mempraktekkan teori, karena sudah tidak zamannya lagi kita menguasai teori. Sekarang kita terjunkan ke seluruh mahasiswa kegiatan-kegiatan pengabdian, bahkan langsung kita ke kelompok tani atau misalnya ke lokasi hutan untuk melakukan praktek. Kalau di kehutanan, kita areal-areal kehutanan bekerja sama dengan Balai Diklat Kehutanan. Kemudian untuk agroteknologi kita bisa bekerja dengan para kelompok tani untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan praktek sesuai dengan bidang ilmu pertanian, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu kira-kira apa aja sih kesulitan yang biasanya dialami sama mahasiswa pertanian? Sebenarnya kesulitan itu muncul dari diri sendiri ya. Kadang-kadang mahasiswa ini, yaitu tadi pertanyaan pertama bagaimana mensiasati belajar di perguruan tinggi. Biasanya mereka tidak siap, sehingga proses belajar mengajar itu justru di akhir prosesnya mereka tidak segera menyelesaikan skripsi. Untuk proses belajar yang saya sampaikan tadi, memang secara materi, secara informasi yang kita sampaikan, itu adalah dosen tidak mungkin menjelaskan secara keseluruhan, tapi lebih banyak ke mahasiswa untuk menggali informasi ya. Nah, hambatan-hambatan yang terjadi selain non teknis seperti keuangan, seperti lain-lainnya, justru yang muncul dari diri sendiri tentang bagaimana semangat juang untuk kuliah di perguruan tinggi ini, khususnya untuk level sarjana itu waktunya sangat lama. Kalau bisa mungkin sampai 14 semester, ini tentu sangat menjemukan ya bagi mahasiswa. Padahal kalau kita tekuni, kadang-kadang 8 semester pun kita bisa selesai, seperti itu. Jadi kuncinya, kendala mahasiswa kadang-kadang tidak menyadari bahwa akhir dari studi ini adalah menyusun skripsi ya. Jadi skripsi inilah yang menjadi kendala dari mereka. Sebenarnya kalau proses belajar anak-anak khususnya di Fakultas Pertanian itu ya semua sudah menguasai tentang teori, bahkan kita beri praktek ya. Terakhir ya saya sebutkan tadi, begitu di akhir skripsi dia tidak menyelesaikannya. Seperti itu kira-kira. Eh, Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Mungkin segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.